Mobil itu di dalam mesin itu kan berkerak. Iya pasti dong. Nah, salah satu yang menyebabkan pompa oli macet itu dari kerak. Kerak yang turun ke karter, terus dia menyumbat saluran pompa oli. Intinya dari situ. Cuma kan kalau di sini, kalau di kita, selama mobil bisa ngeng, ya udahlah ya gitu ya. Nggak perlu dibersihin. Ya, sebagian sih gitu. Itu mempertahankan, maksudnya mempertahankan kualitas. So kalau mobil gua nih belum pernah turun. Belum pernah turun. Jadi kan dijual, belum pernah turun mesin nih. Ya kan nggak tahu dalamannya. Ya, sebenarnya nggak harus begitu. Ya, sah-sah aja, walaupun mesin normal udah per 5 tahun turun mesin, digurah mesinnya, dibersihin semua, itu ya sah-sah aja. Sebenarnya itu suatu hal yang sah ya. Ya, sedia payung sebelum hujan lah, sebelum kejadian ya seperti ini. Seperti ini juragan. Jadi truk asnya nih, patah. Truk as. Oh patah. Oh ini patah nih. Yoi. Astagfirullahaladzim. Patah. Bisa patah. Kelihatan nggak? Patah truk as. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Bengkel Uban Jaya Motor, channel paling oke, paling mantep, paling ajib, paling ngahui. Di episode kali ini channel Bengkel Uban Jaya Motor akan membahas tentang dunia permesinan otomotif di mobil kalian-kalian. Jadi channel Bengkel Uban Jaya Motor itu nggak cuma mengedukasi tentang perkaki-kakian mobil, tapi kita juga mengedukasi seperti biasa dunia permesinannya. Karena apa? Karena Bengkel Uban Jaya Motor ada bengkel mesinnya gitu. Jadi bengkel mesin Uban Jaya Motor ini baru satu adanya di Jalan Pondok Betung, yang lebih tepatnya persis di belakang bengkel kaki-kakinya. Jadi buat kalian yang nanya-nanya di mana sih bengkel mesin Uban Jaya Motor, ya cuma baru cuma di sini aja, di tepatnya di belakang bengkel kaki-kakinya. Jadi yang nanya misalkan di Pamulang adakah, di Bekasi adakah, itu baru bengkel kaki-kakinya. Belum ada bengkel mesinnya. Jadi buat kalian juragan-juragan yang punya permasalahan di mesinnya, tentunya datangnya ke sini aja ya. Jadi nggak ada tuh informasi isu-isu bengkel mobilnya cabangnya ada di Bogor di ini, belum ada. Nanti kalau misalkan udah ada pasti kita informasikan, karena nih admin bengkel mesin Uban Jaya Motor namanya Teh Depianur ya kan. Buat kalian yang mau yang tanya-tanya di nomor customer care bengkel mesinnya, itu nanti langsung dijawab oleh beliau. Mau curhat atau mau konsultasi tentang permesinan, itu bisa hubungi di 08 berapa teh? 08 0812 9746 5161. Nah itu, jadi buat kalian dicatat nomornya, terus mempunyai permasalahan di mesin-mesinnya atau yang lagi di jalan terus tiba-tiba mobilnya mogok ya kan, butuh towing atau butuh storing, hubungi aja nomor itu. Melayani storing itu 24 jam guys, itu 24 jam. Bayangin betapa kita pedulinya pada customer yang di perjalanan mengalami mogok mesinnya atau gimana, kita layanin. Oke, buat kalian yang pengen tahu hari ini di episode kali ini mau bahas apa, jangan kemana-mana, stay tune. Bengkel Uban Jaya Motor paling ngahui, ajib. Oke juragan, balik lagi di channel Uban Jaya Motor, channel paling oke, paling mantep, paling ajib, dan ngahui pokoknya. Nah, di episode kali ini tentunya yang tadi saya bilang, saya bukan mau bahas tentang Vespa unik ini. Nah, tapi juga ini Vespa, ngomong-ngomong nih dari mekaniknya, ini Vespa mau dilelang ya kan. Buat kalian yang tertarik dengan Vespa unik ini, wah tentunya nanti bisa di WhatsApp aja ya kan ke nomor customer care, atau bisa tulis di kolom komentar mau tanya harga Vespanya. Dan tentunya episode ini bukan tentang Vespa yang unik ini, kita mau bahas tentang dunia lainnya, yaitu mobil ini. Mobil apa ini namanya? Chevrolet Captiva yang udah dibongkar komponennya, dan kita lihat ini sangat kayaknya krusial sekali ini komponennya yang perlu dibongkar. Ini nggak tahu saya rusaknya apa, tapi saya lihat di sini banyak sekali putih-putih itu gram-gram apa itu? Gram-gram emas atau gram-gram. Truk asnya nih, patah. Truk as. Oh patah. Oh ini patah nih. Yoi. Astagfirullahaladzim. Patah. Bisa patah. Kelihatan nggak? Patah truk as. Pak, bisa patah begini ini. Apa bisa patah begini? Kenapa bisa patah begini? Ini kan baja ini ya. Balik lagi sama video yang udah ya karena kurang perhatian dari yang punya mobil sih pastinya.
kurang perhatian. Jadi berawal dari suara yang aneh dalam mobil itu nggak diperhatiin. Maksudnya mesinnya ya, bukan dalam mobil ya, mesin. Dalam mesin mobil. Mesin. Jadi kalau ada suara bultak ya, gitu ya. Cepet buru-buru dah cek ke bengkel gitu kan, bengkel kepercayaan. Juragan ya, terutama di Uban Jaya Motor dong. Yoi. Iya. Nah ini berarti ini kekurangan oli. Jadi dia dia nggak kurang oli. Cuma ketika ada suara yang aneh, si owner dia nggak langsung cek bengkel. Oh, nggak langsung dicek ke bengkel. Ya. Ini ngomong-ngomong ini bisa patah. Kenapa? Maksudnya sistem kerjaan tuh kayak gimana bisa patah kayak gini nih? Penyebab awalnya dari macetnya oli yang nggak ngebagi ke setiap komponen piston. Oh gitu. Berarti si oli itu nggak nyebar ke piston ini nih. Piston. Nah ini jadi dia tuh tetap gerak ya walaupun nggak tersuplai oli. Tetap gerak. Tetap gerak gitu ya, ngedorong gitu ya. Macet. Oh macet. Pastinya macet sih. Itu udah nggak akan gerak pastinya macet. Soalnya nggak ada suplai oli yang masuk ke piston. Oh seperti itu. Jadi suplai olinya kurang, nggak macet. Nah itu bisa kenapa bisa nggak ada suplai oli gitu kan? Ini langkah awal sih kalau misalkan ada suara aneh nih juragan. Coba cek ke bengkel, terus ceritakan ke mekanik apa masalahnya, dan pastinya ke bengkel yang terpercaya ya. Terus untuk pengecekan kenapa ini oli bisa mampet, itu kita bisa cek di bagian karter dulu. Karter oli, karter bak oli, karter atau bak oli kita buka dulu, kita lihat. Oh ini nih karter bak oli. Ini adanya di bawah ya juragan. Jadi kalau misalkan emang juragan dengar suara yang aneh, terus langkah pertama mungkin cek dulu, cek karternya. Kan banyak kemungkinan ya kan kalau memang itu ya, terutama sih kalau masalah pada mobil ini itu karena pompa oli nggak maksimal kerjanya, terus di bagian sehernya dia nggak dapat suplai oli, nggak ada pelumas, jadi timbulnya ya beginilah, patah gitu ya, asnya sampai patah nih juragan. Oh gitu. Jadi maksudnya ngecek karternya ini di karternya ini ada apa aja kalau misalkan ada kendala itu? Ya untuk mengetahuinya yang patut kita curigain tuh di sini tuh kalau misalkan si pompa itu mulai nggak bekerja dengan maksimal, pastinya ada gram atau kerak yang numpuk di sini. Gram atau kerak oli yang numpuk. Kalau misalkan ini nggak ada gram atau nggak ada kerak oli, berarti kondisi di pompa olinya itu nggak ada masalah. Nah, jadi juragan kalau misalkan emang ada gram-gram yang dari gesekan-gesekan ini nih, ya, apa namanya? Metal jalan atau metal duduknya di sini itu sudah dipastikan kinerja dari pompa olinya kurang maksimal. Oke? Perlu dicatat. Jadi kinerja pompa oli itu sangat penting untuk sistem bekerjanya pembagi oli kayak gitu. Jadi misalkan bisa jadi terjadi kemacetan di bagian apa itu? Ya, ini kan ada nih, ini ada saluran olinya. Ada saluran olinya. Satu piston ini ada piston. Salurannya semua. Nah, jadi karena si pompanya macet, dia nggak ngebagi, ya kan? Jadi terus ini ngejim. Nah juragan-juragan nih, kalau juragan-juragan udah ngerasain mobil, udah ada bunyi-bunyi aneh di bagian mesin, ya kan? Itu udah harus dicek segera, dan harus ketika juragan-juragan itu untuk melakukan pergantian oli, ya itu harus diceritakan kendala si mobilnya, mobil kesayangan itu ada bunyi apa, harus diceritain juragan. Jadi nggak sekedar untuk ganti oli doang, misalkan datang ke bengkel, Bang, ke bengkel UJM nih ganti oli, ya kan, terus nggak cerita ini penyakitnya atau ada suara apa anehnya, ya kan, dibiarin aja, ya itu resiko pada pemilik mobil lagi ya. Kenapa nggak diceritain sedetail mungkin keluh kesah, ya nggak, keluh kesah ketika dibawa ke kendaraannya, ketika ada bunyi kenapa ceritain aja, nanti kita untuk bantu mengeceknya. Nah, untuk kasus seperti ini bisa terjadi beberapa faktor, ya kan, tersumbatnya oli. Pertama, mungkin pemilihan olinya ya, apa aja? Pemilihan say olinya yang kurang tepat, kurang tepat, tidak sesuai. Terus bisa jadi juga telat ganti oli. Terus bisa juga
banyak faktor. Pokoknya banyak faktor ya kan. Ketika udah ada bunyi tatuk atau bunyi apa, bunyi aneh, langsung aja ceritain. Jangan sampai patah begini, resikonya lebih tinggi. Kalau udah patah gini, mesin tidak bekerja, suplai oli tidak naik kayak gitu. Soalnya gini, ini tuh banyak banget komponen yang harus diganti. Seperti ini kan udah pasti nih. Ini udah pasti, krek as udah pasti, metal jalan, metal duduk udah pasti ganti. Terus blockhead juga ini blockhead juga lecet. Gitu ya kan. Udah banyak ya. Harus ganti semua. Nggak ada yang bisa kita repair ataupun perbaiki di sini gitu loh. Berarti part-partnya harus dibeli. Spare partnya harus dibeli. Kalau udah kayak gitu, wah lumayan lah ya kan. Dan ya betul. Dan alternatifnya kita ada loh, kayak copotan-copotan tuh kita bisa nyediain. Oh gitu. Copotan mesin. Kalau ini, kalau kita kalkulasiin cost spare partnya gitu. Ini wah, cek aja lah sendiri harganya gitu kan. Pokoknya 2 digit atau ya 2 digit lah pokoknya kalau udah kayak gini 2 digit. Gara-gara salah pemilihan oli atau olinya gara-gara oli nggak bekerja secara maksimal bisa kayak gini resikonya. Lebih dari 2 digit oli kan nggak sampai 1 digit lah ya kan. Sebenarnya ini sering terjadi kayak gini untuk mobil-mobil lain. Bisa aja terjadi sih. Contohnya kan ini ada. Maksudnya rutin gitu kejadiannya gitu. Enggak separah ini ya. Enggak separah sampai patah ini ya. Palingan cuman paling ini ya, ngejim doang ya. Apa sampai mati gitu kan, tapi krek as enggak sampai patah. Nggak sampai patah gini. Kalau udah patah gini ini udah parah sih menurut. Ini udah parah banget dari ownernya, nggak terlalu nggak terlalu memperhatikan ada bunyi yang aneh itu dan dicuekin aja, jadi ya kayak gini gitu. Sayangilah mobil kesayangan Anda ya kan. Jadi nggak cuma kita pakai aja, mobil kita juga harus kita perhatikan. Butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang seperti itu. Kalau udah kayak gini ya mau nggak mau kita mengeluarkan anggaran yang lebih besar dari seharusnya yang perawatan rutin tiap bulan. Nah buat juragan nih, mau perawatan atau mau konsultasi ke bengkel Uban Jaya Motor aja ya kan, gak usah jauh-jauh, bisa konsultasi via WhatsApp ya kan, bisa datang langsung juga silakan ya kan. Ke tempat kita lumayan cukup luas, jadi buat kalian gak usah ragu untuk pengecekan rutin atau servis rutin, ganti oli rutin, datang aja ke sini. Pastinya di servis di sini atau ganti spare part atau servis di sini tentunya bergaransi ya kan, bener nggak? Nah, karena kita mengutamakan kepercayaan customer seperti itu, dan kita garansikan, dan garansinya ya bervariasi tergantung apa yang kita kerjakan, dan bergaransinya juga apa ya spare part yang kita ganti seperti itu. Ya, kalau misalkan spare part yang nggak kita ganti, ya kita nggak garansikan karena bukan spare part yang kita gantikan seperti itu. Kita bisa menyediakan dan kita bisa menawarkan kepada juragan-juragan nih mau menyediakan spare partnya sendiri. Oh gitu, bawa spare part sendiri? Bisa, di sini bisa. Oh jadi gitu. Kalau misalkan emang juragan-juragan punya atau beli spare part sendiri dari luar untuk pemasangan aja di sini, itu bisa? Itu bisa banget. Dan juga misalkan juragan mau ganti baru atau mau ganti yang copotan ya kan, minta cariin ke kita juga bisa untuk membantunya ya, mau copotan atau mau baru. Nah untuk copotan sendiri yang jelas kita juga udah ter quality control ya sama kita. Oke juragan, nih jadi begini ceritanya, semuanya itu jadi intinya dari pompa olinya yang tidak bekerja maksimal. Kenapa jadi mobilnya seperti ini? Nah sebenarnya pompa oli itu harus diganti per berapa tahun sih Om Budi? Sebenarnya gini ya, kalau untuk perawatan ya perawatan lebih ke kayak pompa oli yang macet ataupun kayak gimana, itu sih bisa disebabkan karena bertambahnya tahun dan bertambahnya juga usia mobil gitu ya kan, usia mobil yang mungkin kalau kita ngomongin di luar nih, luar negeri ya, bukan di dalam negeri nih. Lu
pastinya suka lihat dong di luar itu mobil yang dipotongin. Per 5 tahun tuh biasanya tuh. Nah, kalau misalkan juragan-juragan mau sih ya per 5 tahun mungkin bisa turun mesin, kita cekin semuanya dalemannya, dibersihin, dibersihin, kemungkinan kan turun mobil itu di dalam mesin itu kan berkerak. Iya pasti dong. Nah, salah satu yang menyebabkan pompa oli macet itu dari kerak yang turun ke karter, terus dia menyumbat saluran pompa oli. Intinya dari situ. Cuma kan kalau di sini, kalau di kita, selama mobil bisa ngeng, ya udahlah ya gitu ya. Nggak perlu dibersihin. Tapi banyak gini, selama user itu, misalnya user punya mobil itu, dia tuh ngerasa jangan sampai itu mobil diturunin mesinnya. Ya, sebagian sih gitu, itu mempertahankan maksudnya mempertahankan kualitas. So kalau mobil gua nih belum pernah turun. Jadi kan dijual, belum pernah turun mesin nih, ya kan? Kan nggak tahu dalemannya. Ya, sebenarnya nggak harus begitu. Ya, sah-sah aja, walaupun mesin normal udah per 5 tahun turun mesin, digurah mesinnya, dibersihin semua, itu ya sah-sah aja. Sebenarnya itu suatu hal yang sah ya. Ya, sedia payung sebelum hujan lah, sebelum kejadian ya seperti ini. Seperti ini juragan. Jadi menurut persepsi kita aja nih ya, persepsi saya sih, maksudnya ya di luar negeri aja 5 tahun mobil udah dibelek gitu kan. Ini mobil kalian udah 5 tahun atau jalan mau 10 tahun belum dibongkar sama sekali dalemannya, ya kan? Kan nggak ada yang tahu dalamnya berkerak, ya kan? Pasti ada berkerak. Bukan merusak, tapi kita lebih membersihkan dan mengetahui dalam mesin itu seperti apa. Takutnya ada kecoa, ya kan? Masuk terus kalian nggak tahu gitu kan? Nggak ada yang tahu, ya kan? Kejadian seperti itu. Makanya kalau menurut saya sih nggak terlalu ini. Mobil udah turun mesin nih, terus mobilnya jadi image-nya jadi jadi jelek gitu. Kayak gitu. Enggak, sebenarnya turun mesin itu satu hal yang lumrah gitu kan ya. Maksudnya satu hal yang wajar untuk dirawatnya kayak gitu. Kalian juga harus punya jangka per berapa tahun, ber 5 tahun maksimal ya. Maksimal 5 tahun itu harus dibersihkan, diturunkan mesinnya, mungkin seperti itu. Jadi kita juga ya kembali lagi ke juragan-juragan, kalau misalkan emang berkenan untuk membersihkan, diturunkan mesinnya, ya silahkan, ya kan gitu. Tapi kalau misalkan tidak berkenan, itu juga balik lagi ke pemilik mobilnya. Dan dari kita sih sebagai ngelihat kasat matanya ya harus dibersihkan seperti itu. Jadi kalau buat juragan mau kayak gitu, mau bersihin di sini mesinnya, silahkan datang ke sini di bengkel Uban Jaya Motor. Buat alamatnya ada di bawah sini atau ketik aja di map Uban Jaya Motor Service, ya kan. Di situ ada jadi Uban Jaya Motor nggak cuma nanganin kaki-kaki mobil aja, tapi juga dunia permesinan ke mobil-mobil lain ya, mau mobil Eropa, mobil Jepang, mau mobil ini udah banyak lagi mobil. Si juragan juga harus mempercayai sebuah bengkel, ya kan. Jadi bengkel mana yang juragan percayai, yang amanah dan transparan. Jadi misalkan mau turunin mesinnya, mau bersihin mesinnya, ya di bengkel yang juragan percayai. Ya kalau di sini ya insya Allah kita transparansi, jujur dan apa adanya. Jadi tidak memanipulasi kan keadaan mesinnya, keadaan mobil juragan seperti itu. Jadi kita apa adanya aja, nanti kita ceritain kondisinya begini-begini. Jadi buat kalian yang masih nanya-nanya bengkel Uban Jaya Motor di mana dan Uban Jaya Motor servisnya ya, Uban Jaya Motor servis mesinnya ya, itu ada di mana? Ada di Pondok Betung, tepatnya di belakang bengkel kaki-kakinya. Dan untuk kalian yang masih nanya apakah ada cabangnya di Bogor, di Pamulang, di Bekasi, itu kita belum ada. Jadi untuk bengkel mesinnya untuk sementara masih baru ada di Pondok Betung ini. Jadi buat juragan yang ingin datang, langsung aja datang di Pondok Betung ini. Perlu dicatat, kita ya belum ada bengkel mesin cabang. Jadi jika ada nama terpampang UJM Service cabang Bogor, misalkan cabang Bogor seperti itu, nah itu kita belum menyediakan. Nanti kita informasikan kalau memang kita sudah memiliki cabang atau membuka cabang di daerah-daerah lain. Oke juragan, cukup sekian video kali ini ya. Di episode kali ini kita membahas tentang crack as yang patah, ya kan, penyebabnya dan apa penyebabnya, bagaimana bisa terjadi, dan juga kita tadi udah kasih solusi, kita juga udah kasih pengertian, tips pengertian tentang perawatan mobil, tips dan triknya, cara pemperbaikannya, dan cara datang ke bengkelnya di mana ya, di UJM dong. Bener. Betul. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan
komen. Nah, sekali lagi, yang rumahnya di Cengkareng, kalau kesini harus pakai mobil ya. Kalau jalan kaki capek. Itu sangat jauh sekali, kecuali kalian rumahnya di Bintaro Plaza, Bintaro Exchange, itu masih bisa jalan kaki atau naik ojol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.